Engah, disertai suara dentuman keras, Chen Ping merasa punggungnya seperti dihantam gunung, lalu dia terlempar bagaikan layang-layang yang talinya putus. Benda itu menghantam keras kubah kuil cahaya suci, membuat lubang besar pada ubin kaca keras, lalu jatuh dengan aneh ke alun-alun di luar kuil. Chen Ping, Humazi dan Mo Chen berseru pada saat yang sama, tidak lagi memedulikan hal lain, dan bergegas menuju Chen Ping bersama-sama. Wang Sengguang muncul di atas alun-alun, menatap Chen Ping yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dengan senyum kejam di wajahnya, alam abadi tersebar tetaplah alam abadi tersebar. Sekalipun kau jenius, kau takkan mampu melintasi alam agung untuk menantangku. Lah mengangkat tangan kanannya, dan sebuah bola cahaya menyilaukan seperti matahari mengembun di telapak tangannya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat udara terdistorsi, sudah berakhir. Bola cahaya itu perlahan jatuh ke arah Chen Ping. Kemanapun bola itu lewat, tanah mulai mencair dan asap putih mengepul. Saat itu, Humazi dan Mo Chen akhirnya tiba di samping Chen Ping. Humazi mengeluarkan semua jimatnya untuk membentuk dinding jimat yang tebal, sementara Mo Chen memegang pedangnya di depannya. Keduanya secara bersamaan mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk mencoba menangkis serangan mematikan itu. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri, Wang Sengguang mendengus dingin, dan bola cahaya di telapak tangannya sedikit bergetar, ledakan. Dinding jimat dan energi pedang hancur berkeping-keping di hadapan bola cahaya itu. Humazi dan Mo Chen memuntahkan darah, terpental mundur, dan jatuh tersungkur ke tanah, hidup atau mati mereka tak diketahui. Chen Ping berusaha mengangkat kepalanya dan menatap kedua orang yang tak sadarkan diri itu, matanya merah, lah ingin berdiri, tetapi mendapati seluruh anggota tubuhnya telah kehilangan sensasi. Kekuatan spiritual dan roh jahat dalam tubuhnya telah kacau balau, dan sangat sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Bola cahaya itu makin dekat, dan hembusan napasnya yang panas sudah membakar kulitnya, lah bisa merasakan bayang-bayang kematian yang membayangi, dan hatinya dipenuhi dendam. Apakah ia akan mati di sini? Senyum kemenangan muncul di wajah Wang Sengguang, seolah-olah dia telah melihat adegan Chen Ping dimurnikan menjadi abu oleh cahaya suci. Tapi tepat saat bola cahaya hendak mengenai Chen Ping, suara dingin tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Yang mulia, menindas yang lemah itu terlalu buruk, bukan? Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang perak cemerlang melesat keluar dari langit seperti meteor yang membelah kegelapan, dan secara akurat menebas bola cahaya keemasan itu. Retakan, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Bola cahaya keemasan yang cukup untuk dengan mudah menghabisi seorang kultivator di alam abadi bumi justru terbelah dua oleh energi pedang perak, lalu menghilang ke udara seperti buih. Ekspresi Wang Sengguang berubah drastis, lah tiba-tiba menatap langit, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Energi pedang ini, apakah itu kau? Aku melihat sosok berbaju putih berjalan ke arahku. Langkahnya tidak cepat, tetapi auranya memancarkan pandangan dunia yang rendah. Lelaki itu memegang pedang panjang kuno, dengan wajah tampan dan tatapan mata acuh tak acuh, seolah tak ada apapun di dunia ini yang layak mendapatkan perhatiannya. Chen Ping menatap orang yang datang, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia pernah melihat wajah ini sebelumnya di tangga menuju surga, ada pendekar pedang Li Chunfeng yang diselamatkan olehnya. Li Chunfeng mendarat di depan Chen Ping dan mengayunkan pedangnya dengan lembut. Energi pedang yang lembut menyapu Chen Ping, Humazi, dan Mo Chen. Luka-luka mereka bertiga pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, lah berbalik dan tatapannya tertuju pada Wang Sengguang. Nada suaranya masih tenang, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbantahkan. Jika kau menyakiti Tuan Chen, kau harus mati. Wang Sengguang menatap Li Chunfeng, dan untuk pertama kalinya, raut ketakutan muncul di wajahnya. Suaranya sedikit bergetar, Li Chunfeng. Bukankah kau sudah menghilang selama ratusan tahun? Kenapa kau ada di sini? Bagaimana kamu tahu ini, Chen Ping? Li Chunfeng tidak menjawab pertanyaan Wang Sengguang, tetapi hanya berkata, Tuan Chen adalah guruku. Pemilik, kata-kata ini meledak di telinga semua orang bagaikan guntur. Wang Sengguang kebingungan, begitu pula Humazi dan Mo Chen yang baru saja bangun juga kebingungan. Li Chunfeng, penguasa kota suci pedang, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam abadi duniawi, benar-benar memanggil Chen Ping, yang berada di tingkat ke-9 alam abadi longgar, sebagai gurunya. Wang Sengguang tersadar, wajahnya menunjukkan sedikit keganasan, Li Chunfeng, jangan pikir aku takut padamu.
Ini sekte cahaya suci, bukan tempat bagimu untuk bertindak gegabah. Bahkan jika kau adalah penguasa kota suci pedang, jangan pernah berpikir untuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Chunfeng bergerak. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia menghunus pedangnya, mereka hanya melihat kilatan cahaya keperakan. Detik berikutnya, Wang Shengguang tetap membeku di tempat dengan ekspresi garang. Garis tipis darah muncul di lehernya, lalu seluruh tubuhnya, bersama dengan baju besi emasnya, berubah menjadi titik-titik cahaya di langit dan menghilang sepenuhnya ke udara. Pemimpin Sekte Cahaya Suci, yang berada di tingkat ke-9 alam abadi duniawi, baru saja terbunuh seketika. Alun-alun itu sunyi senyap. Semua murid Sekte Cahaya Suci ketakutan dan pucat pasi. Banyak dari mereka roboh ke tanah, bahkan tak punya nyali untuk melarikan diri. Li Chunfeng menarik pedangnya, berjalan mendekati Chen Ping, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen, maafkan saya karena telah membuat Anda takut." Chen Ping akhirnya pulih dari keterkejutannya, lalu menatap Li Chunfeng di depannya, membuka mulutnya, dan akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat, kau wali kota suci pedang." Li Chunfeng tersenyum tipis dan mengangguk, "Ya, saya wali kota suci pedang." "Siapa orang yang bertanggung jawab atas kota suci pedang?" Wajah Chen Ping dipenuhi rasa ingin tahu. "Dia pelayanku. Sejak aku menghilang, dialah yang bertanggung jawab atas kota pedang suci." Jadi, dia hanya orang yang bertanggung jawab, tapi dia tak pernah berani menyebut dirinya penguasa kota. "Tuan Chen, sejak Anda menyelamatkan saya dari tangga surgawi dan kembali ke surga kelima, saya telah mengabdikan diri untuk berkultivasi. Saya tidak pernah meninggalkan kota suci pedang dan tidak pernah muncul. Baru setelah aku tak sengaja mendengar namamu kali ini, aku tahu kau telah mencapai surga kelima. Aku tak menyangka kekuatanmu tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Membahayakan Tuan Chen adalah tanggung jawabku. Aku gagal melindunginya." Li Chunfeng merasa sangat bersalah, lagi pula, ia telah berjanji kepada Chen Ping bahwa ia akan melayaninya selama 300 tahun. "Aku baik-baik saja, jadi kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Chen Ping tersenyum tipis, Nan Batian juga ada di surga kelima. "Aku tahu, dia sekarang bersama kekasih masa kecilnya," kata Li Chunfeng. Humazi dan Mo Chen mendengarkan percakapan antara Li Chunfeng dan Chen Ping, dan keduanya terkejut. Terutama Mo Chen, sebagai mantan pemimpin Sekte Pedang, dia juga menerima Chen Ping sebagai muridnya. Namun kini penguasa kota suci pedang sebenarnya adalah adik laki-laki Chen Ping. Adegan ini membuat Mo Chen sedikit tertegun dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. "Senior Li." Mo Chen melangkah maju dan membungkuk pada Li Chunfeng. Lagi pula, Sekte Pedang Mo Chen mencari nafkah di kota pedang suci. Terlebih lagi, di tingkat kelima, ilmu pedang Li Chunfeng telah mencapai puncaknya, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Jika tidak, bagaimana mungkin ia menjadi penguasa kota suci pedang? "Siapa kamu?" Li Chunfeng tidak mengenal Mo Chen. "Ini guruku, pemimpin Sekte Pedang, Mo Chen." Chen Ping memperkenalkan. Mendengar ini, Li Chunfeng segera membalas salam, "Jadi, rekan Daoisme." "Chen Ping, tolong jangan panggil aku tuan lagi. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan senior Li di sini, aku ini apa? Kalau senior Li mengajarimu ilmu pedang, pasti jauh lebih hebat daripada milikku," kata Mo Chen dengan ekspresi malu di wajahnya. "Tuan Chen ingin belajar, jadi saya akan mengajarinya tanpa ragu," kata Li Chunfeng. "Kita bicarakan nanti saja. Kita selesaikan masalah yang ada dulu," kata Chen Ping. Li Chunfeng mengangguk, melirik murid-murid Sekte Cahaya Suci yang gemetar di sekitarnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Orang-orang ini hanya akan membawa masalah jika mereka tetap tinggal. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya yang tenang menunjukkan sikapnya. Chen Ping bukanlah orang suci. Dalam masyarakat ini, tidak ada baik atau buruk, yang ada hanya musuh dan teman. "Musuh, maka kamu hanya bisa mati." Li Chunfeng mengerti maksud Chen Ping. Tanpa basa-basi lagi, Lam melambaikan tangannya dan melepaskan beberapa energi pedang. Para pengikut Sekte Cahaya Suci itu menjerit kesakitan dan semuanya tewas seketika. Setelah menyelesaikan urusan dengan Sekte Cahaya Suci, Li Chunfeng memandang Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo kita kembali ke kota suci pedang dulu." Chen Ping mengangguk. Sekarang dia punya terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Li Chunfeng. Li Chunfeng melambaikan tangannya dengan lembut,
dan kekuatan lembut mengangkat Chen Ping, Humazi dan Mo Chen, kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ke arah kota suci pedang. Di belakangnya, Sekte Cahaya Suci yang dulunya agung perlahan-lahan kehilangan kejayaannya dalam cahaya senja matahari terbenam, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan tembok yang rusak, menceritakan semua yang telah terjadi di sana. Chen Ping menoleh ke belakang, merasakan gelombang emosi di hatinya. Perjalanan dari lembah 10.000 racun ke Sekte Cahaya Suci penuh bahaya. Jika bukan karena bantuan Mo Chen dan Humazi, dan jika Li Chunfeng tidak muncul tepat waktu, ia mungkin sudah lama mati. Sialan Raja Iblis Awan Merah, kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Chen Ping mengutuk Raja Iblis Ciyun di dalaran hatinya. Kalau saja Raja Iblis Awan Merah merasukiku tepat waktu, aku tidak akan hampir mati. Garis besar kota suci pedang secara bertahap menjadi jelas di senja hari, dan aliran cahaya yang diubah oleh Li Chunfeng perlahan turun ke markas besar Sekte Pedang. Meskipun halaman di sebelah timur kota ini tidak mewah, namun tempat ini memancarkan nuansa ketenangan saat matahari terbenam, sangat kontras dengan badai berdarah yang pernah dialaminya sebelumnya. Tuan Chen, rekan Daoismo, Master Hu, mohon beristirahatlah di sini sebentar. Li Chunfeng melambaikan tangannya untuk melepaskan perisal, dan kekuatan spiritual yang lembut mengangkat mereka bertiga ke tanah dengan mulus. Saya telah meminta para pelayan untuk menyiapkan pil penyembuh. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan kirim pesan. Chen Ping berjuang untuk berdiri tegak, merasakan sakit yang tajam di lengan kirinya, tetapi kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya telah diatasi oleh energi pedang Li Chunfeng. Terima kasih, Tuan Kota Li, atas bantuanmu. Humazi dan Mo Chen sama-sama mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sama-sama, Li Chunfeng mengangguk pelan. Kalian harus memulihkan diri dulu. Kalau butuh apa-apa, Tuan Chen bisa menghubungi saya kapan saja. Setelah mengatakan itu, Li Chunfeng langsung menghilang. Setelah menenangkan Humazi dan Mo Chen, Chen Ping duduk sendirian di bangku batu di halaman. Cahaya bulan memancarkan bayangan berbintik-bintik di antara dedaunan pohon sicamore. La perlahan mempraktikkan teknik konsentrasi jantung, dan kekuatan spiritual keemasannya berjuang keras untuk mengalir melalui meridiannya. Setiap kali ia memperbaiki 1 inci pembuluh darah yang rusak, rasanya seperti jarum-jarum halus yang tak terhitung jumlahnya menusuknya, mendesis. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan luka di dadanya mulai berdarah lagi karena gelombang kekuatan spiritual. Dia membuka kancing bajunya, dan pada bekas hangus yang ditinggalkan oleh angin telapak tangan Wang Sengguang, ada jejak roh jahat dan saripati naga yang saling mencabik, seakan-akan berebut untuk mengendalikan tubuh. Kekuatan cahaya suci ini keras kepala. Chen Ping sedikit mengernyit dan mengeluarkan pil merah tua dari cincin penyimpanan. Begitu pil itu masuk ke mulut, pil itu berubah menjadi cairan dingin yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulang, dan rasa terbakar pun langsung berkurang banyak. Mo Chen terbatuk di kejauhan. Chen Ping melihat ke arah suara itu dan melihat pemimpin sekte tua berdiri di koridor, disokong murid-muridnya. Wajah pucatnya menunjukkan kelegaan karena selamat dari bencana. Chen Ping, kau baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Guru. Aku tidak akan mati. Chen Ping menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Kamu dan Tuan Hu, di sisi lain, perlu istirahat yang cukup. Mo Chen melambaikan tangannya, berjalan mendekat dan berbisik, Tuan Kota Li, apakah dia benar-benar mengenali Anda sebagai tuannya? Memikirkan kejadian mengejutkan di Sekte Cahaya Suci, dia masih merasa tidak percaya. Penguasa kota suci pedang, yang berada di puncak tingkat ke-9 alam abadi duniawi, benar-benar menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada seorang murid dari alam abadi tersebar. Jika ini tersebar, mungkin akan mengejutkan semua kultivator di tingkat ke-5 langit. Chen Ping tersenyum pahit dan berkata, kita pernah bertemu saat mendaki tangga surgawi. Kita tidak bisa dianggap sebagai tuan dan pelayan. Mungkin dia hanya punya kepribadian yang aneh. Chen Ping enggan membicarakan terlalu banyak tentang hubungannya dengan Li Chunfeng. Beberapa rahasia sebaiknya hanya diketahui oleh sesedikit mungkin orang. Saat keduanya sedang mengobrol, Humazi datang terhuyung-huyung dengan kepala terbalut perban seperti pangsit, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Chen Ping, aku baik-baik saja. Peluru cahaya suci orang tua itu hanya terlihat menakutkan, tidak sekuat pedang pembunuh naga mul, hati-hati dengan lukamu. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini selalu melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh.
Humazi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan sebuah pot tanah liat berwarna gelap dari dadanya. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Ini salep yang terbuat dari ramuan batin kodok kristal ungu dari lembah 10.000 racun. Salep ini khusus dibuat untuk mengobati segala macam luka. Oleskan saja dan kujamin kau akan mampu mengangkat pedang dan menebas orang besok. Melihat pasta hijau menggelegak di dalam toples tembikar, mata Chen Ping berkedut, apakah kamu yakin ini bukan racun? Hei, kamu tidak percaya padaku. Humazi cemas, mengambil kerikil dan mengoleskan salep di atasnya. Batu itu tiba-tiba mengeluarkan asap hijau. Lihat, batu pun bisa terkorosi. Batu itu sangat cocok untuk membersihkan luka. Chen Ping, pada saat ini, suara Li Chunfeng terdengar dari luar halaman. Tuan Chen, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menyembuhkan luka Anda, berjalan perlahan sambil memegang kotak giok. Ini, sum-sum giok pekat dari kota suci pedang. Sangat bermanfaat untuk memperbaiki meridian. Begitu kotak giok itu dibuka, aroma menyegarkan memenuhi udara. Cairan putih susu yang setengah cair di dalam kotak itu berputar perlahan, dan jejak samar energi spiritual terlihat mengembun menjadi kabut. Pupil mata Chen Ping sedikit mengecil. Harta karun semacam ini mungkin tidak akan ditemukan dalam 3 kotak di seluruh surga kelima. Aku tidak berani menerima hadiah yang begitu berharga. Chen Ping berdiri dan menolak. Li Chunfeng menekan kotak giok itu ke tangannya dan berkata, Tuan Chen telah memberiku kehidupan baru. Mengapa aku harus repot-repot dengan hal-hal biasa seperti itu? Berhenti sejenak, nadanya berubah serius. Villa Excalibur sepertinya sedang bergerak. Tuan Chen, sebaiknya Anda memulihkan kekuatan Anda secepat mungkin. Jika ada pergerakan yang tidak biasa, teriakkan saja nama saya ke arah mansion Tuan Kota. Setelah mengatakan itu, ia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang di kegelapan malam, hanya menyisakan beberapa patah kata samar yang bergema di halaman, tenanglah dan pulihkan dirimu, kota suci pedang baik-baik saja untuk saat ini. Melihat kalsedon yang mengalir perlahan di kotak giok, Chen Ping merasakan emosi yang campur aduk. Selama 3 hari berikutnya, markas sekte pedang luar biasa damai. Chen Ping menekuni penyembuhan setiap hari. Giok terkonsentrasi memang pantas menyandang reputasinya. Meridian yang rusak sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di bawah harmoni energi pedang yang ditinggalkan, Li Chunfeng, esensi naga dan roh jahat perlahan-lahan membentuk keseimbangan yang rapuh. Mo Chen dan Humazi pulih sedikit lebih lambat. Organ dalam Mo Chen yang terbakar oleh cahaya suci perlu dirawat secara perlahan, sementara Humazi mengalami reaksi balik karena mengaktifkan jimat secara paksa. Saat ini, memegang toples obat dan mendesah setiap hari. Ling Xue dan murid-murid sekte pedang lainnya mengambil tanggung jawab untuk berjaga-jaga. Akhir-akhir ini, selalu ada sekelompok kultivator berkeliaran di luar markas dengan tatapan tidak bersahabat. Saudara Chen, ada beberapa wajah asing yang menyelinap di sekitar pintu lagi hari ini. Ling Xue masuk ke ruangan sambil membawa semangkuk obat, raut wajah cantiknya tampak khawatir. Aku dengar dari murid-muridku, ada rumor di luar sana bahwa sekte pedang kita telah menyinggung Villa Pedang Ilahi dan cepat atau lambat akan diusir dari kota suci pedang. Chen Ping mengambil obat itu dan menghabiskannya sekaligus. Rasa pahitnya menyebar di ujung lidahnya. Mulut mereka ada di tubuh mereka. Biarkan mereka bicara apapun yang mereka mau. Meletakkan mangkuknya dan memandangi memar di pergelangan tangan Ling Xue yang belum juga pudar. Tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana ini bisa terjadi. Ling Xue memegangi pergelangan tangannya dan menggelengkan kepala, lalu berkata, akhir-akhir ini, ada orang yang menantang sekte pedang. Tuan dan kakak senior Chen terluka, jadi aku terpaksa turun tangan. Maafkan aku karena telah membuatmu mengalami ini. Chen Ping mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai lukanya. Energi spiritualnya mengalir, memanya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pipi Ling Xue sedikit memerah, lalu dia menggelengkan kepalanya pelan, aku tidak merasa bersalah berada di sisimu. Kehidupan dan kematian yang telah mereka lalui bersama selama ini telah membuatnya jatuh cinta mendalam kepada pemuda yang tampak biasa saja di hadapannya ini. Tepat saat keduanya saling memandang dan tersenyum, tiba-tiba terdengar pertengkaran dari luar halaman. Minggir, aku Qin Feng, Tuan Muda Villa Pedang Ilahi, dan aku ingin bertemu Chen Ping dari sekte pedangmu. Terdengar suara yang angkuh, diiringi teriakan marah para murid dan bunyi senjata yang saling beradu. Mata Chen Ping berbinar,
dan dia berdiri bersamaan dengan Ling Xue. Di gerbang halaman, seorang pemuda berjubah brokat sedang menendang dua murid Sekte Pedang. Pria ini adalah Qin Feng, tuan muda dari Villa Pedang Ilahi. Di belakangnya ada lebih dari 10 pengawal berpakaian hitam, semuanya memiliki aura kental dan jelas merupakan penguasa alam abadi bumi. Qin Feng mendengar bahwa Chen Ping dan Mo Chen sama-sama terluka parah, jadi dia berani membawa orang ke markas Sekte Pedang dan bertindak arogan. Di mana Chen Ping? Apakah dia pengecut? Qin Feng melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Chen Ping yang bergegas mendekat. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Kukira kau sudah mati. Kudengar kau terluka parah kali ini. Kau menerobos masuk ke markas Sekte Pedangku. Ada apa? Chen Ping berdiri di depan Ling Xue, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Qin Feng tampaknya hanya memiliki kultivasi tingkat keempat di alam abadi duniawi, niat pedang di tubuhnya sangat tajam, dan dia jelas memiliki keterampilan unik dalam ilmu pedang. Tatapan Qin Feng melewati Chen Ping dan jatuh pada Ling Xue, dengan kilatan dingin di matanya. Ling Xue, kau dan aku selalu bertarung untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku ingin tahu apakah kau berani bersaing denganku hari ini. Dia tidak akan bersaing denganmu, kata Chen Ping. Qin Feng menatap Chen Ping dari atas ke bawah seolah sedang melihat seekor semut. Kau terluka parah dan hampir mati. Apa kau masih punya hak bicara di sini? Kau membunuh Zhao Jingfeng dari Villa Senjian kita, dan aku belum membalas dendam padamu. Akulah yang membunuh Zhao Jingfeng. Kalau kau ingin membalas dendam, datanglah padaku kapan saja. Chen Ping berkata dengan nada dingin, soal apakah kau bisa membunuhku untuk membalas dendam, itu tergantung kemampuanmu. Dasar orang yang tajam lidahnya. Qin Feng tertawa marah, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Tak seorang pun dari Sekte Pedang bisa lolos hari ini. Tapi kalau kau ingin aku menghentikanmu, Ling Xue bisa melepas semua pakaiannya dan menari untukku, dan aku akan melepaskanmu hari ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua murid Sekte Pedang melotot ke arahnya, dan Mo Chen serta Humazi juga bergegas sambil membawa kruk mereka. Qin Feng, jangan lancang. Mo Chen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun Sekte Pedangku lemah, kami tidak akan mentolerir penghinaanmu seperti ini. Penghinaan, Qin Feng mencibir, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, biarkan Ling Xue telanjang dan menari, atau aku akan meratakan halaman kumuhmu ini hari ini. Para penjaga di belakangnya melepaskan aura mereka bersamaan, dan tekanan alam abadi bumi menyelimuti mereka bagal awan gelap. Para murid Sekte Pedang dengan basis kultivasi yang lebih lemah tiba-tiba memucat. Chen Ping melangkah maju, dan roh jahat serta kekuatan naga di tubuhnya meledak bersamaan, dengan paksa merobek lubang di tengah tekanan. Kau mau mati, hanya kamu. Mata Qin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Zhao Jingfeng ceroboh sesaat, dan kau lolos begitu saja. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? La perlahan menghunus pedang panjang dari pinggangnya, cahaya biru pucat mengalir melalui bilahnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu teknik pedang sejati dari Villa Excalibur. Sebelum pedang itu terhunus, Qin Feng masih tertahan, tetapi saat pedang itu meninggalkan sarungnya, energi pedang yang tajam langsung menyerbu ke pintu Chen Ping. Energi pedang mengandung jejak kekuatan es, dan kemanapun ia lewat, udara mengembun menjadi kristal-kristal es kecil. Teknik pedang es. Ekspresi Mo Chen sedikit berubah. Ini adalah salah satu keterampilan unik dari Villa Pedang Ilahi. Konon, jika dikultivasikan secara ekstrim, dapat membekukan energi spiritual kultivator. Chen Ping tetap tidak tergerak, pedang pembunuh naga bergetar pelan di tangannya, seakan tak sabar untuk meminum darah. La bisa merasakan bahwa meskipun ilmu pedang lawannya sangat hebat, ia tidak memiliki semangat pantang menyerah, bahkan tidak sebaik Li Hanjiang, apalagi Zhao Jingfeng. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Kenapa omong kosongmu itu, teriak Chen Ping pelan, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk dada Qin Feng. Qin Feng jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Dentang, saat kedua pedang itu berbenturan, suara logam yang beradu terdengar memekakkan telinga. Qin Feng hanya merasakan gelombang kekuatan besar, lengannya langsung mati rasa, dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Dia mundur 3 langkah dan menatap Chen Ping dengan ngeri, kamu, bagaimana kultivasimu pulih begitu cepat?
Pria yang terluka parah oleh Wang Shengguang 3 hari lalu ternyata bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan saat ini. Ini sungguh di luar nalarnya. Qin Feng tahu bahwa Chen Ping terluka parah, jadi dia berani datang ke sini dan bertindak lancang. Chen Ping tidak menjawab dan mengejar kemenangan. Pedang pembunuh naga membentuk lengkungan sempurna di udara, dan cahaya pedang kemasannya seterang matahari yang terik. Itulah postur awal, jurus pembunuh naga. Qin Feng tidak berani lengah. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk teknik pedang es. Energi pedang biru muda melonjak keluar seperti air pasang, dan lapisan es tebal langsung mengembun di tanah, mencoba menjebak langkah kaki Chen Ping. Sedikit, Chen Ping mendengus dingin, dan langkah pengendali apinya melesat. Sosoknya melesat di atas es bagaikan hantu. Setiap langkah yang diambilnya menciptakan lingkaran riak kemasan, mengusir udara dingin. Teknik pedang es, ribuan mil es. Qin Feng meraung dan menusukkan pedangnya ke tanah. Dalam sekejap, paku-paku es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, seperti rebung yang menembus tanah, langsung membentuk penjara es besar, menjebak Chen Ping di tengahnya. Dinding penjara es itu ditutupi dengan paku-paku es tajam, yang memancarkan cahaya biru dingin. Hahaha, Chen Ping, mari kita lihat bagaimana kamu lolos kali ini. Qin Feng tertawa penuh kemenangan. Penjara es ini terbuat dari kekuatan spiritualku sendiri. Semakin kau melawan, semakin erat kau akan membeku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah saja. Mo Chen dan Hu Mazi berseru pada saat yang sama dan ingin maju untuk menyelamatkan, tetapi dihentikan oleh pengawal Qin Feng. Ayo kita pergi. Ling Xue sangat cemas. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya terang, memaksa kedua penjaga mundur dan bergegas menuju penjara es. Tangkap dial, sekilas kelicikan terpancar di mata Qin Feng, lalu dia mengedipkan mata pada penjaga itu. Kedua penjaga alam abadi bumi kelas 5 segera meninggalkan lawan mereka dan menerkam Ling Xue seperti serigala lapar. Tindakan mereka licik dan brutal, dan jelas bahwa mereka bertujuan untuk menangkapnya hidup-hidup. Meskipun Ling Xue telah mencapai alam abadi bumi tingkat keempat, bagaimana mungkin dia sebanding dengan dua orang kultivator alam abadi bumi tingkat kelima. Namun, ia terpuruk setelah 3 gerakan dan ditepuk punggungnya oleh salah satu penjaga, langsung memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Ling Xue, Chen Ping meraung di penjara es, kekuatan spiritualnya mengalir deras, dan cahaya pedang emas terus membombardir dinding es, tetapi hanya meninggalkan bekas putih samar di atasnya. Cek-cek, wajah cantik yang terluka itu sungguh menyedihkan. Qin Feng perlahan berjalan menuju Ling Xue yang terjatuh, dengan senyum mesum di wajahnya. Chen Ping, jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawanya. Kau mencari kematian. Mata Chen Ping merah padam, unsur api dalam tubuhnya mendidih sepenuhnya, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari pedang pembunuh naga, ledakan. Dengan suara keras, penjara es itu langsung meleleh akibat kobaran api yang dilepaskan Chen Ping. Ekspresi Qin Feng sedikit berubah, dia tidak menyangka kekuatan ledakan Chen Ping begitu dahsyat. Dia tidak ragu lagi, lalu mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari dadanya, dan melemparkannya ke arah Ling Xue, karena kamu tidak mau menerima roti panggangku, maka aku akan menikmati kecantikanmu terlebih dahulu. Botol giok itu pecah di udara, dan bubuk tak berwarna dan tak berbau langsung menyelimuti Ling Xue. Begitu ia menghirup sedikit, seluruh tubuhnya terasa panas. Matanya yang semula jernih perlahan-lahan menjadi kabur, dan pipinya memerah tak seperti biasanya. Ini, namanya Chun San. Teriak Hu Mazi kaget, gemetar karena marah. Qin Feng, kau adalah tuan muda Villa Senjian, tapi kau malah menggunakan taktik terkutuk seperti itu. Qin Feng menjilat bibirnya, matanya dipenuhi hasrat, mengapa repot-repot berbicara tentang moralitas saat berhadapan dengan kalian para setan jahat. Dia menatap Ling Xue yang perlahan kehilangan kesadaran dan melangkah maju. Ling Xue, karena kita tidak bisa menentukan pemenang dalam ilmu pedang, ayo kita lakukan di tempat tidur. Keluar dari sini Ling Xue mengerahkan sisa tenaganya untuk mendorong Qin Feng, namun tangannya dicengkeram oleh lawan bicaranya. Sentuhan panas itu membuat tubuhnya gemetar tanpa sadar. Hahaha, sepertinya obatnya mulai berefek. Qin Feng tersenyum lebih bangga, jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik. Tepat saat dia hendak memeluk Ling Xue, cahaya pedang emas datang bagai guntur dari langit. Engahel, darah berceceran di mana-mana, dan salah satu lengan Qin Feng terputus. Ah, jeritan melengking menggema di angkasa.
Qin Feng menatap bahunya yang kosong dengan tak percaya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Chen Ping berdiri di belakangnya, pakaiannya berlumuran darah, matanya seperti surah dari neraka 9 meter. Dia hampir menghabiskan seluruh tenaganya dalam serangan pedang tadi, tetapi niat membunuh di matanya lebih kuat dari sebelumnya. Ku bilang, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Qin Feng gemetar kesakitan, melihat lengannya yang jatuh ke tanah, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Chen Ping, aku akan membunuhmu, lah menahan rasa sakit yang hebat dan menggenggam pedang panjang itu dengan tangan satunya. Energi pedang es meledak dengan liar, dan seluruh halaman diselimuti es. Namun saat ini, Chen Ping telah mengesampingkan hidup dan mati, lah mengabaikan udara dingin yang masuk dan berjalan menuju Qin Feng selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak hangus di tanah, pertanda api di tubuh Chen Ping tak terkendali. Apakah menurutmu aku masih orang yang sama seperti 3 hari lalu? Qin Feng bertingkah seperti orang gila, mengerahkan teknik pedang esnya secara maksimal. Panah es yang tak terhitung jumlahnya menghujani Chen Ping. Ayahku sudah lama mengajarkan teknik giok beku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan pedang pembunuh naga menarik penghalang merah dan biru di depannya. Penghalang yang terbentuk dari perpaduan berbagai api ekstrim sangatlah kuat. Panah es itu mengenai penghalang dan langsung meleleh menjadi uap air, mustahil. Qin Feng berteriak, jurus giok dinginnya adalah jurus unik yang dapat membekukan kekuatan spiritual para kultivator di alam abadi bumi. Bagaimana mungkin jurus itu tidak efektif melawan Chen Ping? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Sumber api dalam tubuh Chen Ping mengandung kekuatan yang paling kuat. Ketika kekuatan es bertemu mereka, itu seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, dan tentu saja rentan, matil. Chen Ping berteriak pelan, dan sosoknya langsung muncul di depan Qin Feng, mengangkat pedang pembunuh naga dari bawah ke atas. Engahel terdengar suara renyah lainnya, dan lengan Qin Feng yang lain juga terputus. Tidak jeritan putus asa bergema di seluruh markas sekte pedang. Qin Feng menatap bahunya yang telanjang dan akhirnya merasakan ketakutan yang menusuk jauh ke dalam tulangnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi mendapati kakinya sudah lemas karena ketakutan, dan dia hanya bisa menyaksikan pedang Chen Ping mendekati tenggorokannya sedikit demi sedikit. Chen Ping, selamatkan nyawanya. Pada saat ini, suara Mo Chen tiba-tiba terdengar, membunuhnya hanya akan memicu balas dendam Qin Lai yang lebih dahsyat. Mata Chen Ping dingin, Tuan, dia menghina sekte pedangku, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Aku tahu kau marah, tapi sekarang bukan saatnya. Mo Chen berbisik, Qin Lai telah bersatu dengan lebih dari selusin sekte dan sedang menunggu alasan untuk menyerang sekte pedangku. Membunuh Qin Feng sama saja dengan memberinya keuntungan. Sebagai pemimpin sekte pedang, Mo Chen harus bertanggung jawab atas banyaknya murid sekte pedang. Jika dia menghancurkan sekte pedang demi kesenangan sesaat, itu akan menjadi kerugian. Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan yang hebat, lah menatap Ling Xue yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dan merasa panas di sekujur tubuhnya, lalu menatap wajah Qin Feng yang penuh kebencian. Niat membunuh di hatinya tumbuh seperti rumput liar. Serahkan saja padaku. Mo Chen mendesah pelan, melambaikan tangannya, dan memancarkan energi pedang, membuat Qin Feng pingsan. Aku akan menghancurkan kultivasinya dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan ini, ia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk membawa Qin Feng pergi, lalu berjalan menghampiri Ling Xue dan berkata dengan cemberut, ini namanya bubuk musim semi. Ini sangat kuat, jika racunnya tidak didetoksifikasi tepat waktu, bisa merusak fondasimu. Apakah ada cara untuk detoksifikasi? Tanya Chen Ping terburu-buru. Mo Chen menatap Chen Ping, lalu Ling Xue yang tak sadarkan diri. Setelah ragu sejenak, ia berkata, racun ini perlu dinetralkan dengan kekuatan yang tertinggi. Ramuan biasa tidak efektif. Cara terbaik adalah pria dan wanita berhubungan seksual, menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk mengendalikannya. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ping tertegun. Mata Humazi berbinar-binar keemasan, lah ingin merekomendasikan dirinya sendiri, mengatakan bahwa lah seorang pria dan bisa membantu. Aku akan mengurus urusan di luar dulu. Chen Ping, jaga dirimu baik-baik. Setelah berkata demikian, Mo Chen buru-buru menarik Humazi pergi, seakan-akan tinggal sedetik lagi akan terasa janggal. Humazi tidak ingin pergi,
tetapi dia ditahan oleh Mo Chen, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam sekejap, hanya tinggal 2 orang yang tersisa di halaman. Chen Ping menatap Ling Xue yang terbaring di tanah. Napasnya semakin cepat, pipinya merah seolah berdarah, dan tanpa sadar ia merobek pakaiannya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju. Rasa panas menjalar dari dantiannya. Chen Ping menelan ludah dan memaksakan diri untuk menahan denyutan di jantungnya. Dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini, tetapi kata-kata Li Chunfeng terus terngiang dalam pikirannya. Kita harus menyelamatkannya. Chen Ping menggertakkan giginya, menggendong Ling Xue, dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, Chen Ping berbalik dan ingin menemui Humazi untuk memikirkan solusi lain, tetapi pergelangan tangannya dipegang erat. Chen Ping, Ling Xue membuka matanya dengan linglung, pandangannya kabur, dan dia bergumam, jangan pergi. Tangannya terasa panas dan lembut, dan sentuhan itu membuat seluruh tubuh Chen Ping menegang. Ling Xue, tunggu sebentar, aku akan mencarikan penawarnya, percuma saja. Ling Xue menggelengkan kepalanya pelan, mengaitkan tangannya yang lain di lehernya, dan mengembuskan napas manis, aku tahu, hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Napas hangat menyembur ke telinganya, membawa aroma khas seorang gadis muda, yang membuat akal sehat Chen Ping runtuh seketika. Dia menatap mata Ling Xue yang besar dan berair, di mana sosoknya sendiri terpantul jelas. Apakah kamu bersedia? Suara Chen Ping sedikit serak. Ling Xue tidak menjawab, tetapi hanya berdiri berjinjit dan mencium bibirnya dengan lembut. Bagaikan percikan api yang menyulut kayu kering, emosi yang terpendam pun meledak seketika. Cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruangan menerangi sosok-sosok yang saling bertautan. Cahaya bulan di luar jendela telah meredup, seolah menyelimuti sepasang kekasih yang telah menanggung begitu banyak kesulitan. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Keesokan paginya, sinar matahari pertama bersinar ke dalam ruangan melalui kisi-kisi jendela. Chen Ping perlahan membuka matanya dan menatap Ling Xue yang tertidur lelap dalam pelukannya. Wajahnya masih memerah dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, seperti kupu-kupu yang sedang tidur siang. Kegilaan semalam terasa seperti mimpi. Ketika ia terbangun, yang tersisa hanyalah keindahan kamar dan sedikit rasa bersalah. Lah dengan lembut menyelimuti Ling Xue, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Halaman telah kembali damai. Semua jejak perkelahian semalam telah dibersihkan. Hanya bau samar darah yang tertinggal di udara yang mengingatkannya pada apa yang telah terjadi. Kakak senior Chen Ping, suara Ling Xue terdengar dari belakang, dengan sedikit nada malas dan malu. Chen Ping berbalik dan melihat dia telah mengenakan pakaiannya, tetapi pipinya masih merah dan dia tidak berani menatap matanya. Bagaimana perasaanmu? Chen Ping melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Saat energi spiritual melonjak, Chen Ping menghela napas lega. Racun dalam tubuh Ling Xue telah sepenuhnya dihilangkan, dan berkat penyerapan darahnya, tingkat kultivasinya bahkan menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat keempat alam abadi duniawi. Jauh lebih baik. Terima kasih. Ling Xue menundukkan kepalanya, suaranya selembut dengungan nyamuk. Saat itu, Humazi bergegas masuk sambil berteriak, Chen Ping. Gawat, Qin Lai dan anak buahnya datang untuk membunuh kita. Wajah Chen Ping menjadi gelap, kau datang tepat waktu. Dia dan Ling Xue saling berpandangan dan berjalan keluar ruangan pada saat yang sama. Markas besar Sekte Pedang sudah dikelilingi oleh para pembudidaya yang padat. Pemimpinnya adalah Qin Lai. Matanya merah dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Jelas dia tahu apa yang terjadi pada Qin Feng. Di belakangnya berdiri selusin pria tua berpakaian berbeda, semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan pemimpin sekte masing-masing.